Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas part 2 dari pengisian SPT PPh Badan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan lampiran 1 tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Oke, teman-teman, kita balik ke soalnya yang kemarin. Jadi, teman-teman, di sini saya buat rekonsiliasi fiskal ya. Bisa teman-teman lihat data ini saya ambil dari data keuangan perusahaan per tahun 2018. Oke. Nah, kita akan mulai untuk menjabarkan rekonsiliasi fiskalnya. Yang pertama, ada penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Nah, teman-teman, ada kata yang perlu ditegaskan di sini adalah pencadangan. Di pajak sendiri tidak bisa membebankan pencadangan sebagai biaya ataupun penghasilan ya. Jadi pencadangan ini tuh tidak boleh. Yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan adalah semua yang real. Maksudnya data yang kalau di sini kan dia pencadangan, ya kan, atas retur penjualan. Nah, yang boleh dibebankan adalah klaim atas retur penjualan tersebut. Jadi apa yang sudah terjadi itulah yang boleh dibebankan. Nah, per komersial datanya 271 juta. Sedangkan yang realnya hanyalah 180 juta. Jadi kita harus lakukan koreksi positif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih bedanya koreksi positif sama negatif. Di pajak itu kan ada dua koreksi ya, positif dan negatif. Nah, koreksi positif itu ciri-cirinya dia akan menambah penghasilan dan mengurangi biaya. Sedangkan koreksi negatif dia akan mengurangi penghasilan dan akan menambah biaya. Nah, teman-teman bisa lihat seharusnya dia mengurangi 200, seharusnya menurut akuntansi 271 menurut komersial. Tapi menurut fiskal itu adalah 180 juta. Jadi di sini ada pengurangan beban dari 271 menjadi 180. Jadi kita akan koreksi positif. Nah, kemudian ada diskon penjualan. Nah, untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Nah, sama seperti yang di atas, hanya yang terrealisasi saja yang boleh dijadikan sebagai biaya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di komersial dia kan 103, tapi yang terrealisasikan jauh lebih tinggi. Jadi kita akan lakukan koreksi negatif karena biayanya menjadi bertambah. Oke, kemudian yang ketiga, untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwil dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya apa sih metode Comwil ini. Jadi kalau di akuntansi, Comwil itu cost or market which is lower. Jadi akuntansi akan mencatat mana yang lebih rendah dari harga pasar atau harga perolehan. Nah, tentunya kalau teman-teman lihat harga pasar lebih rendah kan. Jadi akuntansi atau komersial mencatatnya yang lebih rendah. Sedangkan pajak itu hanya memperbolehkan harga perolehan. Jadi harga yang benar-benar ya, harga perolehan yang sesungguhnya. Nah, jadi kita harus masukkan harga perolehannya. Kalau kita lihat di komersial 17 miliar 750 juta. Sedangkan di fiskal harga perolehannya 18 miliar 891 juta. Jadi di sini ada koreksi negatif. Nah, oke teman-teman, emang di sini agak ribet ya. Kenapa yang persediaan awal barangnya bisa
negatif, sedangkan persediaan akhirnya bisa jadi positif. Nah, teman-teman harus tahu di sini pada dasarnya kan harga pokok penjualan atau HPP itu kan beban. Nah, kalau kita lihat persediaan awal barang ini, dia kan lebih rendah, ya, komersial lebih rendah daripada fiskal. Jadi teman-teman bisa lihat ada kenaikan di sini. Jadi bebannya bertambah. Ini akan masuk menjadi koreksi negatif karena bebannya bertambah. Ya, karena harga pokok penjualan adalah salah satu beban produksi ya teman-teman. Nah, kemudian beban penjualan maksudnya. Nah, kemudian persediaan akhir. Nah, menurut pasar itu 38 miliar 380 juta. Sedangkan menurut fiskal itu adalah 39 miliar 130 juta. Nah, di sini kan persediaan akhir itu kan kalau rumus dari HPP, persediaan akhir akan menjadi pengurang ya. Persediaan awal tambah pembelian dikurangin persediaan akhir. Nah, jadi karena persediaan akhir ini jadi pengurang daripada beban tersebut, seharusnya dia akan menjadi koreksi positif karena dia yang mengurangi beban. Nah, jadi pengurang bebannya bertambah kan. Jadi otomatis dia akan masuk ke koreksi positif. Oke. Kemudian yang keempat, dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan impor dari luar negeri. Nah, oke. Nah, teman-teman, sekarang langsung kelima aja ya. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, 29.500.000 lembur, tunjangan makan, serta bonus yang dicadangkan. Nah, di sini saya udah bagi ya jadi 4. Nah, jadi PPh 21 yang ditanggung perusahaan. Kalau teman-teman mungkin membaca dari pasal 6, saya sudah cantumkan di sini nanti alasan koreksi ya, pasal 9 ya. Pasal 9 maksudnya. Pasal 9 ayat 1 huruf E UU PPh. Nah, di situ dijelaskan bahwa pajak penghasilan tidak bisa dijadikan sebagai biaya. Tapi beda halnya kalau PPh 21 tersebut ditunjang. Nah, oke, mungkin akan agak sulit, tetapi secara gambaran besarnya kalau PPh tersebut ditanggung oleh perusahaan, itu harus kita koreksi. Tapi kalau ditunjang, itu tidak kita koreksi. Karena kalau ditunjang itu PPh tersebut akan menambah ke SPT PPh 21. Oke, jelas? Kemudian untuk lembur ya, lembur sudah pasti enggak. Nah, tunjangan makan siang. Tunjangan makan siang dalam hal ini kalau diberikan kepada semua karyawan itu boleh dijadikan beban, boleh dijadikan biaya. Tapi di sini tidak jelas untuk siapa, tapi saya mengasumsikan ini untuk semua karyawan. Dan lagi-lagi bonus yang dicadangkan ya sama seperti yang di atas, pencadangan tidak boleh, hanya yang terrealisasi. Kemudian biaya transportasi dan perjalanan dinas. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, teman-teman perlu diketahui untuk ini masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 huruf I, di mana kalau untuk kepentingan daripada keluarga pimpinan atau yang ditanggungnya itu tidak boleh dijadikan sebagai biaya. Nah, dan kalau kita lihat kembali pun dari definisi pasal 6 atau biaya-biaya yang diperbolehkan, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara, menagih, dan memelihara.
penghasilan. Sedangkan di sini tidak sama sekali biaya tersebut diperuntukkan untuk memelihara, mendapatkan dan menagih, ya. 3M. Nah, di sini dia cuma digunakan untuk perjalanan keluarga pimpinan. Jadi tidak boleh ya, teman-teman. Nah, sebesar 161 juta dikoreksi semua. Oke, kemudian yang 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Di sini juga saya sudah jabarkan. Pertama, kendaraan operasional. Kalau di sini perusahaan mencatat semua total 72 juta ya. Kalau kita lihat di atas, oh nggak ada. Nampaknya di sini ya, kendaraan operasional 72 juta. Nah, teman-teman, di sini ada kata kunci untuk 3 tahun. Nah, jadi ini tidak boleh dibebankan semua, karena ini untuk 3 tahun, sedangkan ini hanya untuk per tahun 2018. Jadi teman-teman ngitungnya proporsional ya. Kalau kita lihat 72 juta dibagi 3, itu hasilnya adalah 24 juta. Nah, jadi akan ada koreksi sebesar 48 juta. Nah, di sini. Jadi yang diperbolehkan hanya 24 juta. Sedangkan sisanya sebesar 48 juta tidak diperbolehkan. Kemudian ada mes karyawan. Nah, teman-teman, kalau untuk mes karyawan ini saya punya undang-undangnya ya, landasan atau peraturan turunan. Nah, Cap 220 PJ 2002. Nah, itu menyatakan bahwa mes merupakan natura jika tidak disertai surat keputusan tentang daerah terpencil. Nah, teman-teman mungkin bisa baca secara jelasnya ya. Tapi di sini jadi sudah jelas bahwa mes itu adalah natura bagi karyawan. Jadi tidak boleh. Nah, natura itu kalau di pasal 9 itu pasal 9 ayat 1 huruf E. Itu tentang natura. Kalau komputer di sini boleh ya, teman-teman. Saya anggap di sini sewa komputer untuk keperluan kantor. Biaya perawatan dan perbaikan. Nah, di sini ada tulisan bahwa ada biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan. Nah, teman-teman, di sini ada tulisannya per bulan. Jadi, nah, dan mulai bulan Juni, dari Juni ke Desember 2018 itu kurang lebih ada 7 bulan. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, di sini saya masukin 21. Kemudian ada biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan. Nah, ini juga dikali ya, 400.000 dikali 12, 4.800.000. Dan kemudian mes dan rumah pimpinan. Nah, lagi-lagi untuk mes sama seperti yang di atas. Kalau mes itu adalah natura, jadi nggak boleh. Sedangkan untuk rumah pimpinan juga pun sama ya. Jadi rumah pimpinan itu adalah kita koreksi, jadi nggak boleh dimasukin sebagai biaya. Oke. Nah, oh ya, saya lupa menjelaskan untuk sedan kantor itu dia juga ada peraturannya, sama seperti natura di Cap 220 PJ 2002. Di situ dijelaskan bahwa untuk sedan kantor, terutama sedan ya, sedan itu dia cuma boleh dibebankan 50%. Jadi kalau di sini 21 juta, kita cuma boleh membebankan setengahnya, yaitu 10.500.000.
Kemudian yang kesembilan ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290. Nah, memang kalau di pasal 6 biaya untuk iklan dan promosi adalah biaya yang boleh menjadi pengurang, yang boleh dibebankan. Tetapi di peraturan turunannya di PMK 2 tahun 2010 dijelaskan di sana bahwa hanya biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif lah yang boleh dijadikan sebagai beban ataupun biaya. Nah, kalau kita lihat tadinya kan 300, yang dibuatkan daftar nominatif hanya 290. Berarti kita harus mengeluarkan 10 jutanya tersebut dari biaya iklan dan promosi, karena ini tidak boleh dijadikan beban karena 10 juta tersebut tidak ada daftar nominatifnya. Kemudian ada biaya pajak dan retribusi. Nah, ada PBB untuk mes, ya mes karyawan, PBB untuk pabrik dan kantor, kemudian SKPKB dan STP denda PPh pasal 25. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau mes tentunya langsung dikoreksi. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk SKPKB PPh badan dan STP denda. Nah, keduanya ini termasuk sanksi administrasi. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya di pasal 9 huruf 1 pasal 9 ayat 1 huruf H. Nah, di sana dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan sanksi administrasi itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada biaya listrik, air dan telepon. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000. Nah, kemudian untuk telepon kantor dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, teman-teman tentunya kalau untuk direksi, untuk kepentingan pemegang saham, anggota ataupun pimpinan, itu tidak boleh dijadikan biaya ya teman-teman. Jadi itu langsung kita koreksi aja semua. Terus telepon kantor. Kalau telepon kantor karena berhubungan dengan untuk kegiatan usaha, jadi tidak kita koreksi, boleh dijadikan beban sepenuhnya. Nah, di sini ada yang tidak ada bukti ya teman-teman. Nah, kalau untuk alasan koreksinya, teman-teman mungkin bisa buat pasal 9 aja. Tapi kalau mungkin teman-teman baca di pasal 6, di paling atasnya itu ada tulisan bahwa yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah biaya 3M, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sedangkan di sini tidak ada buktinya ya teman-teman. Bagaimana orang pajak bisa tahu kalau itu digunakan untuk 3M, sedangkan buktinya aja tidak ada. Jadi kita koreksi semua. Nah, untuk koreksinya dikoreksi positif ya teman-teman. Nah, sekarang ada biaya lainnya. Nah, di biaya lainnya ini dijelaskan bahwa dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukungnya sebesar 22 juta. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini pertama ada biaya sumbangan untuk kebakaran di Tambora. Nah, untuk biaya sumbangan sendiri ini itu sudah diatur dalam PP 93 tahun 2010. Jadi biaya sumbangan yang diperbolehkan itu adalah biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, di pasal 6 juga dijelaskan seperti itu ya. Tapi di sini kan sumbangannya itu hanya untuk kebakaran, dan ini skalanya bukan skala penanggulangan bencana nasional.
Jadi kita boleh koreksi semuanya. Dikoreksi positif 25 juta. Kemudian ada pengembangan dan penelitian. Nah, untuk pengembangan dan penelitian tersebut karena dilakukan di Aceh atau di Indonesia, jadi pengembangan tersebut boleh dijadikan biaya. Beda halnya kalau misalnya PT MNF Pesona Indonesia tersebut dia memiliki misalnya riset di Jerman. Nah, atas biaya riset di Jerman tersebut tidak diperbolehkan menjadi biaya karena penelitian dan pengembangan tersebut diadakan di Jerman, jadi tidak boleh jadikan biaya. Nah, kemudian yang terakhir, tidak ada bukti, hampir sama seperti yang di atas. Karena tidak adanya bukti pendukung, jadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Nah, setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, sekarang adalah menyesuaikan rekonsiliasi fiskal yang tadi sudah kita lakukan dengan kode koreksi. Nah, kode koreksi ini bisa kita dapat di ISPT PPh Badan di lampiran 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, ini ada di halaman 2 dan di halaman 3. Penyesuaian fiskal negatif dan positif. Nah, teman-teman bisa lihat ada 5A, B, sampai L. Nah, saya sudah buatkan untuk 5A, 5B, 5L nya itu kode koreksinya di sebelah kanan di sini. Nah, coba kita split dulu. Nah, kalau tadi melihat retur penjualan kan dicadangkan ya. Nah, di sini pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Nah, teman-teman boleh masukin aja ke sini. Nah, di sini kan ada peredaran usaha. Nah, ini juga sebenarnya diambil dari data keuangan perusahaan yang tadi ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat kan di sini ada peredaran usaha. Kalau HPP ini tadi sudah masuk ya di video sebelumnya. Teman-teman kalau melihat yang waktu ngisi tentang elemen laporan keuangan, nah ini juga datanya otomatis masuk ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat peredaran usahanya ya, penjualan bersih ini sebesar, kita masukin sebesar, langsung saya copy aja deh, copy, kemudian di blok, paste. Nah, ada sebesar 46 miliar 617.989. Nah, harga pokok penjualannya udah sama, 34 miliar 270 juta. Kemudian ada biaya usaha lainnya, nah 3 miliar 751. Nah, kemudian penghasilan dari luar usaha. Nah, tadi ada ya teman-teman, kalau penghasilan dari luar usaha ini
ketiganya kita tambahin. Nah, kalau saya hitung-hitung untuk penghasilan dari luar usaha yang tiga-tiganya ditambahin itu totalnya adalah 2 miliar 20 juta. 2 miliar 20 juta. Nah, ini teman-teman, 2 miliar 20 juta. Nah, kalau penghasilan neto dari luar usaha ini udah ya teman-teman, dari yang penghasilan, jadi dia sudah otomatis ngisi sendiri. Nah, sama kalau teman-teman lihat ini kan tadi kita ada yang penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Tadi kalau nggak salah ada 2. Dia yang penghasilan bruto, bunga deposito, sama penghasilan dividen. Nah, ini kita jumlahin, kita masukin ke sini. Kalau kita lihat totalnya, saya langsung hitung aja deh di sini. 120 tambah 650 juta. 770 juta. Kita masukin di sini. 770 juta. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya udah keisi ya. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman punya penghasilan neto luar negeri misalnya, nah teman-teman bisa ngisi sesuai di sini ya, lampiran khusus 7A kolom 4, nanti dia akan terisi sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada kolom putih sama kolom kuning. Nah, ini tuh bedanya apa sih teman-teman? Nah, kalau kolom putih di atas ini bisa kita rubah, sedangkan kalau kolom yang kuning ini sudah otomatis teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngisi atau penjumlahan dari sebelum-sebelumnya, dia akan otomatis di sini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai semua, langsung kita simpan aja. Nah, yes. Nah, datanya sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Nah, sepertinya sampai segini aja penjelasan untuk part 2. Oke, kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.